bersejarah adalah saksi bisu dari luka-luka yang pernah menggores bumi. Ada peristiwa yang tertulis dengan tinta emas, dan ada yang terukir dalam darah dan air mata. Ini adalah kisah tentang mereka yang tak bersalah, tentang sebuah malam yang berubah menjadi tragedi, dan tentang sebuah sungai yang menjadi saksi bisu penderitaan manusia. Dan disinilah tragedi Arakundo bermula. Pemandangan desa yang damai, anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu menumbuk padi, suasana masyarakat yang sederhana dan bersahaja. Di sebuah desa kecil di Aceh Timur, kehidupan berjalan seperti biasa. Para petani menanam padi, para pedagang membuka warung, dan anak-anak berlarian di jalan setapak. Namun, di balik ketenangan itu, ketegangan mulai terasa tatkala DOM atau daerah operasi militer diberlakukan di Aceh. Konflik bersenjata yang berkecamuk membuat setiap hari penuh ketidakpastian. Suara letusan senjata sudah bukan lagi sesuatu yang asing di telinga mereka. Di tengah ketidakpastian itu, mereka menginginkan sesuatu yang dapat menenangkan hati dan jiwa. Mereka pun sepakat untuk menggelar sebuah acara dakwah. Lebih tepatnya di Desa Matang Ulim, Kecamatan Darul Aman, yang akan digelar pada tanggal 2 Februari tahun 1999. Malam itu, mereka ingin mendengar ayat-ayat suci, ingin menenangkan hati mereka dari hiruk-pikuk ketakutan. Matahari mulai terbenam. Warga mulai berkumpul di sebuah lapangan terbuka. Suara azan berkumandang. Ribuan orang dari berbagai desa datang membawa sajadah dan pelita. Suasana begitu indah. Senja turun perlahan di atas langit Aceh Timur. Ribuan orang berkumpul, duduk bersila di atas tanah, mendengarkan ceramah yang menyejukkan hati. Mereka merasa aman, setidaknya untuk malam ini. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Sekelompok prajurit bersenjata datang dengan langkah tegas. Warga mulai saling berbisik. Raut wajah mereka berubah waspada. Seorang tentara dengan tatapan tajam maju ke depan, suaranya dingin dan penuh ancaman. Tiba-tiba, mereka datang. Dengan wajah tanpa ekspresi dan senjata terkokang, mereka menatap ribuan warga yang duduk diam di hadapan mereka. Suara keras menggema di tengah malam, memerintahkan mereka untuk membubarkan diri. Tapi, adakah dosa bagi mereka yang hanya ingin mendengar ayat-ayat Tuhan? Seorang ibu menggenggam tangan anaknya dengan erat. Seorang pria tua berusaha menenangkan hatinya. Ketegangan memuncak, warga mulai bangkit. Ada yang memilih pulang lebih dulu, ada yang tetap duduk dalam diam. Tak ada yang menyangka bahwa keputusan untuk tetap tinggal malam itu akan menjadi keputusan terakhir dalam hidup mereka. Beberapa jam setelah dakwah selesai, ribuan orang bergerak pulang. Lebih tepatnya antara jam 1 atau 2 malam, tanggal 3 Februari tahun 1999, suasana begitu hening. Mereka melewati sebuah bangunan yang menjulang gelap di tengah malam. Dari balik pagar berduri, mata-mata yang tak terlihat mengawasi mereka. Tiba-tiba, suara letusan senjata menggema. Membuat keheningan menjadi bencana. Suasana berubah menjadi kacau. Orang-orang berlarian ke sana kemari. Beberapa jatuh terkena tembakan. Tanpa aba-aba, tanpa peringatan, peluru-peluru itu dilepaskan ke arah kerumunan.
Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tubuh-tubuh tak berdosa tumbang satu persatu. Jeritan dan tangisan memenuhi malam. Seorang anak kecil tersungkur ke tanah, tangannya masih menggenggam sajadah kecil. Di Sadet Lane, seorang pria muda mencoba menggendong ibunya yang tertembak. Ada informasi yang mengatakan alasan pelaku melakukan hal itu dikarenakan kekesalan mereka disebabkan beberapa anggota ABRI tewas saat kontak senjata dengan anggota GAM. Mereka berdalih bahwasanya acara tersebut telah disusupi oleh anggota GAM, akan tetapi hal itu tidak pernah terbukti. Apapun alasannya, tindakan pembantaian itu telah mengakibatkan tragedi memilukan untuk mereka yang tak berdosa. Sikap arogansi dan tidak bertanggung jawab, itu adalah kesalahan besar yang menjadi sejarah kelam bangsa ini. Air sungai mengalir pelan, langit mulai terang. Di sana terlihatkan beberapa warga berjalan dengan raut wajah kosong, mencari sanak saudara mereka. Keesokan harinya, di tepi sungai Arakundo, kengerian terungkap. Air yang seharusnya jernih, kini ternoda oleh merah darah. Di jembatan kayu yang rentah, jejak darah masih tersisa, sebagai saksi bisu tragedi malam itu. Warga menarik tubuh-tubuh yang mengapung, beberapa dalam keadaan terikat. Seorang wanita menangis histeris saat mengenali anaknya. Mereka yang hilang ditemukan di sini. Tubuh-tubuh mereka dihanyutkan, seolah-olah nyawa mereka tidak lebih berharga dari selembar daun kering yang jatuh ke sungai. Orang-orang menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena mereka tahu bahwa keadilan mungkin tidak akan pernah datang, tapi mereka tidak diam. Mereka berjuang, menuntut dunia untuk mendengar, untuk tidak melupakan. Meskipun faktanya, sampai saat video ini dibuat, keadilan itu masih tidak datang. Pesan para korban: memaafkan bukan berarti melupakan. Jika di dunia ini keadilan tidak pernah ada, maka kami akan mencarinya di akhirat. Dari luka ini, dari air mata ini, ada tekad yang lahir. Generasi baru bersumpah bahwa tragedi ini tidak akan dilupakan, bahwa darah yang tumpah tidak akan sia-sia. Mereka tidak akan membiarkan sejarah tertulis kembali dengan darah dan peluru. Untuk mereka yang telah pergi, untuk mereka yang berjuang, dan untuk kita yang masih hidup, jangan lupakan, jangan biarkan sejarah mengulang dirinya dalam kegelapan. Dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri.